atau dia lupa tidak baca Al-Fatihah, lalu dia ingat bahwa ada satu rakaat yang dia nggak baca Al-Fatihah, maka dia menambah satu rakaat membaca Al-Fatihah. Kalau dia sudah selesai salam, Assalamualaikum, baru ingat Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Dalam solat ada satu rakaat yang kita lupa baca Al-Fatihah, maka solat itu tidak sah. Pertanyaannya, jika kita sadar pada saat rakaat terakhir, apakah kita hanya ganti rakaat yang tanpa Al-Fatihah tadi, tambah satu rakaat lagi, atau kita harus mengulang solat secara keseluruhan, Pak Ustadz? Dalam hadis sahih, Nabi bersabda, la sholata liman la yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak dianggap solat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Berarti Al-Fatihah ini rukun dalam solat. Nah, rukun apa saja? Kalau kita ketinggalan, maka otomatis kita menambah satu rakaat yang akan menjadi pengganti dari rakaat yang tadi kekurangan rukunnya. Misalnya dia lupa tidak ruku, lalu ingat di akhir, maka nambah satu rakaat yang ada rukuknya. Atau dia lupa tidak baca Al-Fatihah, lalu dia ingat bahwa ada satu rakaat yang dia nggak baca Al-Fatihah, maka dia menambah satu rakaat membaca Al-Fatihah. Kalau dia sudah selesai salam, Assalamualaikum, baru ingat, langsung dia berdiri satu rakaat. Nah, menambah satu rakaat tadi itu yang dengan membaca Al-Fatihah yang dia anggap satu rakaat tadi itu kurang Al-Fatihahnya atau kurang satu rukun. Begitulah cara melengkapi sholat yang ketinggalan satu rukun, baik itu ruku, sujud, atau tidak membaca Al-Fatihah. Karena membaca Al-Fatihah termasuk rukun dalam sholat. Soal yang kedua dari Ibu Lucy. Assalamualaikum ya Ustadz. Ya, mau tanya, ketika sholat berjemaah di waktu sholat yang dijaharkan bacaannya, maksudnya dinyaringkan bacaannya, apakah makmum tetap wajib membaca surah Al-Fatihah atau cukup mendengarkan apa yang dibacakan imam? Ada dua pendapat di sini. Madhab Syafi'i, makmum tetap wajib membaca Al-Fatihah. Bagaimana caranya? Ada dua. Pertama, inda saktatil imam. Setiap imam berhenti, maka makmum membaca. Misalnya, imam membacakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, makmum langsung di belakangnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin. Nah, itu namanya inda saktatil imam. Begitu imam baca waladdallin, dia baca waladdallin, amin, langsung dia ke bagian baca aminnya. Seperti itulah cara pertama. Cara kedua, imam memberikan jeda sedikit antara baca Al-Fatihah dengan baca surah. Maka dengan itu, kalau rakaat berikutnya, misalnya rakaat ketiga, keempat, nggak ada masalah karena imam tidak jahar. Tapi ketika jahar di situ agak sedikit, imam harus memberikan jeda sehingga makmum bisa membacakan kesempatan atau bisa punya kesempatan untuk membaca Al-Fatihah. Mengapa? Karena ketika imam baca surah, baca Al-Quran, makmum wajib mendengar. Wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ini madhab Asy-Syafi'i. Madhab yang lain mengatakan bahwa qiraatul imam, qiraatul makmum. Bacaan imam adalah otomatis bacaan makmum. Ya silahkan, barakallahu. Kalau kita madhab Syafi'i, kita konsisten madhab Syafi'i, tetap membaca Al-Fatihah di belakang imam. Nah, makanya nanti ini mudah-mudahan zawiyah ini kita punya kesempatan, kita akan belajar secara tuntas 3 jilid fikih madhab Syafi'i. Biar paham dengan benar nanti setelah kita paham kandungan Al-Quran, insyaAllah kita akan belajar madhab fikih Syafi'i. InsyaAllah mudah-mudahan punya kesempatan kita belajar semua. Ibu Eka Sri Rahayu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Mau tanya nih, bismillah,
Kan ayat pertama dalam Al-Fatihah Pak Ustadz, ketika sholat sebelum membaca Al-Fatihah, apakah harus membaca ta'awudz Pak Ustadz terlebih dahulu atau langsung membaca Bismillahirrahmanirrahim? Di rakaat pertama kalau kita baca doa iftitah biasanya langsung kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita langsung baca Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini dalam mazhab Syafi'i, bismillahnya diaringkan. Tapi dalam mazhab yang lain tetap baca bismillah, tapi bismillahnya tidak dinyaringkan. Jadi perbedaannya hanya nyaring atau tidak nyaring. Tapi semua mereka membaca bismillah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, mazhab Hambali di Mekah seperti itu. Nah, jadi saya mendengar suara imam, dia bismillahnya ditipiskan, tidak nyaring. Setelah itu alhamdulillahnya baru dinyaringkan. Itu mazhab Hambali. Mazhab yang lain juga seperti itu. Nah, inilah para Bapak Ibu rahmatullah, jawaban atas pertanyaan yang ketiga. Yang keempat, Mbak Miri Raffles, Assalamualaikum Ustaz, doa dalam sujud apakah lebih baik pakai bahasa Indonesia tapi tidak dijaharkan, hanya dalam hati saja? Kalau ada doa yang hafal dalam bahasa Arab baru dijaharkan tapi pelan. Bapak Ibu rahmatullah, semua bacaan dalam sholat ya selain Al-Fatihah dan selain pada waktu ditentukan, itu semuanya dibaca dengan pelan-pelan, tidak dinyaringkan ya, tidak dinyaringkan. Jadi baca doa ruku juga, zikir ruku jangan dinyaringkan, zikir i'tidal jangan dinyaringkan, zikir sujud jangan dinyaringkan. Subhan rabbiyal a'la wa bihamdi, subhan rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, kalau dalam salat fardu sebaiknya dia membaca doa dan zikir yang diajarkan Nabi, karena ketika turun ayat fasabbih bismi rabbikal azim, langsung Allah perintahkan Nabi agar membacakan ij'aluha fi ruku'ikum, bacalah ini pada saat kamu ruku. Makanya kita membaca subhan rabbiyal azim wa bihamdi. Ketika dia sujud nih, ketika turun ayat sabbihisma rabbikal a'la, maka langsung Allah perintahkan ij'aluha fi sujudikum, bacalah ini ketika kamu sujud. Makanya kita membaca subhan rabbiyal a'la wa bihamdi. Seperti ini kita membaca karena ini adalah tuntunan yang kita baca. Sebaiknya pakai bahasa Arabnya, pendek kok, nggak sulit. Baca subhan rabbiyal a'la wa bihamdi, jangan pakai bahasa Indonesia ya. Nah, itu dalam sholat. Nah, itu yang paling penting. Berusahalah untuk bisa baca bahasa Arabnya, karena itu solat yang ditentukan Nabi. Apa kata Nabi? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kurniakumullah, Abi Amir sekarang sedang di proses pembangunan masjid yang kami di lokasi. Nah, ini bagian basement. Ini bagian basementnya. Nanti di lantai 2-nya langsung ke pelataran masjidnya. Nah, ini membutuhkan, karena ini diperkirakan memuat sampai 4.000 santri, 4.000 jemaah. Jadi insya Allah cukup besar biayanya. Sahabat kurniakumullah, teruskan berinfak, berbagi untuk pembangunan masjid Fat Al-Hakim di pesantren Fat Darut Tafsir, dan mudah-mudahan semua yang Bapak Ibu infakkan, sedekahkan, wakafkan, Allah akan ganti 700 kali lipat seperti Allah janjikan. Man bana masjidan faqad bana baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid maka dia telah membangun rumah di surga.